teman-teman sekalian, kembali saya berbagi tips belajar mudah rumus Excel dan makro VBA. Pada kesempatan ini saya ingin kembali membahas tentang rumus VLOOKUP, yang mana rumus VLOOKUP ini sudah tidak asing lagi teman-teman sekalian. Yang intinya VLOOKUP ini adalah membaca nomor urut, kemudian nomor kolom, yang mana pada contoh di sini saya sudah buatkan name rank-nya. Untuk kelas 1 ini saya beri nama yaitu data 1 hingga mengacu nomor urut, kemudian name rank-nya data yang berada di sini. Ini adalah berada di kolom kedua, yaitu kan name rank-nya di sini 2, ini nomor 1 dan ini nomor 2. Ini adalah rumus VLOOKUP teman-teman sekalian, mungkin sudah tidak asing lagi. Namun di sini untuk VLOOKUP perlu ditambahkan if error apabila misalnya nomor di sini kita tarik di sini mengacu ke baris berikutnya, akan mengacu di sini, sehingga kalau kosong ini ada tulisan seperti ini. Kalau seandainya ada angkanya, maka ada tulisannya, ada hasilnya. Ini adalah hasil dari VLOOKUP. Untuk mengantisipasi ini, maka perlu teman-teman ditambahkan di depannya itu if error. Jadi kalau nanti kosong, maka di sini ikut kosong. Seandainya di sini kosong, maka kita mendapatkan hasil seperti ini. Jadi ini dianggap kita belum sempurna memberikan rumus atau membuat rumus VLOOKUP. Teman-teman, langsung saja kita tambahkan di sini. Ini rumus aslinya VLOOKUP, tinggal ditambah di depan dan di belakang. Di depan yaitu kita tambahkan if error jadi 2, if error jadi teman-teman if error-nya 2, kemudian akhirnya dengan R juga, tinggal di depannya if error, kemudian di belakang tanda koma, kemudian dikasih dengan tanda petik 2, kemudian tutup. Ini kita coba teman-teman apakah sudah berhasil. Seandainya ini angkanya dibuang atau tidak diisi angka, maka akan 0. Jadi itu salah satu cara untuk membuat supaya tidak ada, yaitu supaya kosong, tidak ada LA seperti ini. Semua kita kasih 2 di sini, angka 1 2, di sini 1, kita tarik lagi untuk keduanya 3 dan seterusnya. Nah, kita tarik di sini. Ini rumusnya masih belum ada if error-nya. Kalau seandainya di sini kita tarik, nah, ini masih ada. Jadi ini belum ada if error-nya, jadi akan ada seperti itu. Kemudian yang ini sudah ada, jadi kita langsung tambahkan saja if error, atau ini sudah tinggal tarik saja teman-teman. Nah, jadi walaupun di sini sudah ada rumus, tetap di nomornya urut belum ada, maka tetap akan kosong seperti itu maksudnya. Jadi kalau di sini 2 pada kemudian apabila kosong, nah kosong itu adalah salah satu, yaitu if error teman-teman. Ini jangan lupa bahwa if error yang pertama, ini yang kita mengisi if error yang di depan, kemudian di belakangnya ditambah dengan
tanda petik 2 atau yang arti kosong. Jadi ini teman-teman fungsinya. Kemudian fungsi daripada VLOOKUP ini banyak digunakan untuk mempermudah pekerjaan teman-teman. Misalnya seperti kita membuat daftar piket misalnya di sini. Jadi kita tidak perlu menulis lagi nama siapa untuk hari Senin, hari Selasa, hari Rabu dan sebagainya. Tidak usah menulis karena kita sudah punya name ranknya. Jadi kita tinggal cukup menulis angkanya, nomor urutnya sehingga akan terjawab. Sudah misalnya kita kasih nomor acak, di sini nomor ganjil. Jadi ini VLOOKUP-nya kita tambah error lagi seperti ini. Misalnya ya di sini ditambah error, if kemudian R-nya 2 kali sama R, if error, kemudian di sini kasih seperti tadi teman-teman, koma, titik 2, kemudian tutup. Jadi inilah hasilnya. Kita tinggal tarik saja di sini, tarik sampai di sini. Nah, seandainya di sini kita kasih nomor ganjil, maka nomor ganjil dulu sampai 11 atau sampai 9. Dan kemudian di sini genapnya di 24 kita sambung dulu ke 11, kemudian 13 misalnya seperti ini. Jadi tinggal tarik ini, nah, kita sudah bisa. Ini 14 karena namanya di sini belum cukup, maka di situ masih kosong. Namanya salah satu fungsi atau kegunaannya membuat nama absen, kemudian kita isi yang sudah ada, misalnya 2, 4. Ini salah satu contoh bahwa kita membuat daftar piket juga langsung tidak usah menulis, sehingga daftar kita dengan menggunakan seperti ini sesuai jumlah murid yang ada. Kalau 30 baru sampai 30, ini sebagai contoh saja. Kemudian misalnya pada saat mengambil rapor juga, siapa yang sudah mengembalikan tinggal kita isi angka di situ, yang sudah nambah berapa tinggal kita nambah tanggalnya, keterangan seperti itu. Jadi ini salah satu mempermudah tugas kita, tidak usah mengetik nama lagi teman-teman. Jadi cukup kita keperluan administrasi, cukup di lembar ditambahkan rumus VLOOKUP, sehingga apa yang nama siapa yang tercantum tinggal tidak usah menulis lagi, kita tinggal menulis nomor VLOOKUP-nya. Jadi inilah salah satu contoh trik. Kemudian teman-teman, untuk di sini saya ingin jelaskan bahwa kita ingin membuat name rank di sini untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, 5 dan 6. Di sini saya sudah buatkan name ranknya untuk kelas 1, data 1, data 2, data 3. Jadi di sini sebagai contoh saja teman-teman. Di sini ada data 1, data 2, data 3, data 4, data 5, data 6 di sini. Jadi saya sudah buatkan untuk data 1 kelas 1, data 2 kelas 2, data 3 kelas 3, data 4 kelas 4, data 5 kelas 5, data 6 kelas 6. Tujuannya kita ingin menampilkan VLOOKUP, yaitu VLOOKUP mengacu pada nomor urut, nama nomor kelas. Pertama nomor kelas, dan kemudian pilih kelas berapa, kemudian di sini berdasarkan nomor urutnya.
nomor urut di sini. Jadi sini nomor urutnya yang ini dan nomor acuan kelasnya apakah kelas berapa ya, teman-teman bisa nanti dicoba. Ini kelasnya, kemudian ini nomor urutnya, ini nomor urutnya urutan 2 3 4 urutan baru sampai 6, urutnya baru berapa di sini 12, jadi 6 7 sampai 12 seperti itu contoh. Kemudian di sini ini kelas 1, kita ambil kelas 2, maka keluar kelas 2 ya teman-teman. Ini kelas 2 sebagai contoh saja. Ini kelas 2. Sekarang kelas 3 C1 kelas 3, maka di sini sisa keluar. Terus kelas 4 keluarnya ini kelas 5. Jadi sesuai dengan data yang ada di sini. Ini sebenarnya name ranknya di sini. Misalnya nama 51 untuk kelas 5, kelas 5 untuk yang pertama, namanya kelas 2 yang kedua, ketiga dan seterusnya. Ini salah satu contoh saja. Jadi kita menampilkan kelas 5, di sini kelas 6, kelas 6 yang pertama, kemudian kelas 6 yang kedua. Ini salah satu contoh nama-nama siswa. Di sini kita ambil untuk nampilkan kelas 6, tinggal ganti kelas 6, maka di sini kelas 6, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kemudian kelas 6, teman-teman. Ini teman-teman menggunakan name rank, yaitu menggunakan VLOOKUP if ya, menggunakan VLOOKUP if. Jadi di sini bertingkat, VLOOKUP bertingkat, if-nya kita coba dulu di sini, copy dulu rumusnya teman-teman. Di sini rumusnya saya buatkan, saya lihatkan di sini, bantu dengan saku. Coba di sini rumusnya seperti apa. Jadi teman-teman, di sini saya buatkan alurnya, cara melihatnya rumus daripada tingkatan ini. VLOOKUP data 1 sama dengan 2. Saya panjangkan dulu rumusnya, kemudian nama tulisannya Emria. Kemudian kita lihat lagi teman-teman, VLOOKUP di sini if ya. Jadi di sini ada if-nya, if error dulu pertama kali. If error ini untuk menentukan memilih, ini rumus pertama if. Kemudian di sini rumus if yang kedua, teman-teman. Kemudian if yang ketiga, if yang keempat, kemudian if yang kelima, kemudian if yang keenam, kemudian di sini if errornya, ini if yang ke. Nah, cukup gampang lihatnya teman-teman. Di sini saya sudah membuatkan name rank untuk pertama data 1 untuk kelas 1, data 2 untuk kelas 2, kemudian data 3 untuk kelas 3, data 4 kelas 4, data 5 kelas 5, data 6 kelas 6. Di sini ada if jika m sama dengan 1, jika ini m ini, jika m3 m2, jika m2 sama dengan 1, maka yang dibaca VLOOKUP data 1
pada kolom kedua. Acuannya di M, jadi di M3 teman-teman. M3 ini M3 nya warna kuning, kita kasih warna kuning. Ini M3 nya, kita lihat kembali. Jadi cukup kita mengganti ini. Jika di sini 1 maka VLOOKUP data 1. Kemudian if jika 2 maka VLOOKUP data 2. If 3 jika 3 maka VLOOKUP. Jadi ini bergantian teman-teman. Jadi cukup mudah caranya, tinggal kita nambahkan di sini, tinggal if sama dengan 7 VLOOKUP data 7 dan seterusnya. Kemudian untuk ini hitung if-nya berapa, 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 if. Maka di sini 1 2 3, di sini 3, maka di sini 3 lagi, berarti 6 juga. Kemudian ini untuk nutup if error, nutupnya if error ini di sini ada kosong. Jadi itu rumusnya teman-teman. Ini adalah if error. Jadi bukan, maksud saya if VLOOKUP. Jadi VLOOKUP menggunakan if jika 1 maka VLOOKUP 2, VLOOKUP data 1 yang diambil. Jika 2 VLOOKUP data 2. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman. Untuk VBA nya teman-teman tinggal copy saja seperti biasa kita membuat ini daripada rumusnya teman-teman. Di sini tinggal kita copy rumusnya, copy, kemudian di refresh untuk di sini. Jadi di sini saya ambil di sini teman-teman. Jadi kita ganti saja koma, refleksinya titik koma ini menjadi koma, titik koma jadi koma, baca alt yes. Kemudian yang di belakang sekali di sini titik 2-nya diganti dengan 0. Maka ini sudah bisa untuk membuat kode VBA-nya. Jadi kita coba di sini teman-teman. Kita coba langsung di sini. Untuk di set 1 teman-teman, di set 1 di sini kita pasang di O3 misalnya, dipasang di O3. Di sini kita pasang di N3. Ini kita pasang di sini N3 teman-teman. N3. Kemudian jangan lupa rumus aslinya kita paste. Rumus aslinya kita pasang di sini teman-teman. Antara petik dan petik kita simpan rumus aslinya. Jadi langsung nanti sama dengan ini sudah, ini petiknya sudah ada di belakang, di depan. Kemudian di sini sama dengannya dirapatkan untuk VBA-nya. Kita coba N3 teman-teman, hasilnya seperti apa. N3 apa sudah berhasil apa belum ini. Jadi kita hapus sudah. Nah, kemudian dari N3 kita mengisi sampai N berapa, sampai N11 misalnya. Saya tinggal tulis saja di sini N3 sampai N11. N3 sampai N11 akan menjawab if error secara bertingkat. Kita coba hasilnya berapa sudah. Jadi di sini kita sudah berhasil. Kalau dibuktikan ini dihapus, kita hapus, kembali lagi. Sekarang ambil contoh, kita ambil kelas 1, maka keluar nama kelas 1. Kemudian kelas 2 maka keluar kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6.
Demikian teman-teman, cukup mudah. Jadi apa yang kita bahas pada kesempatan ini adalah if, for lookup bertingkat menggunakan if. Ini adalah for lookup bertingkat menggunakan if. Kita lihat rumusnya kembali teman-teman. Ini adalah rumusnya, yaitu VLOOKUP untuk data 1 if error. Di sini masih naik lagi, bos. Jadi if error pertama jika 1 for lookup data 1, jika 2 for lookup data 2, jika 3 for lookup data 3, dan seterusnya. Kemudian di sini if-nya berapa kali? 6, berarti di sini 6, kemudian diganti if error. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat apa yang kita bahas kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan sekian dan terima kasih.